Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la muhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah sekalian, di pertemuan terakhir kita membahas babul istiqamah. Ayat-ayatnya sudah kita bahas bersama. Satu bab yang memang sangat ditakuti. Nabi merasa risau dengan bab yang satu ini, mengajak kepada kita semua untuk istiqomah, terus menerus berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya risaunya Nabi itu, jamaah sekalian, kegalauan Nabi itu bukan kepada pribadinya, tapi galaunya Nabi itu kepada kita semua. Karena Nabi jelas manusia pilihan Allah, maksum, pasti istiqomah. Justru tapi ayat yang turun kepada Nabi itu fastaqim kama umirta, dalam surat Hud ayat 112 itu, ya Muhammad, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah. Ya. Masalahnya ayat itu tidak hanya kepada Nabi tapi juga kepada kita. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat bersama kamu, kembali ke jalan Allah bersamamu. Wala tadghaw, sampaikan pula pada mereka jangan melampaui batas dalam hidup ini. Nah, jamaah sekalian, ayat inilah yang kemudian Nabi, kemudian ubannya itu keluar, Pak. Sampai para sahabat bertanya, "Malladzi syayyabatka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu kok begitu cepat? Kemarin aku tidak melihat ada uban di pelipis dan jenggotmu itu. Kok tiba-tiba sekarang ada uban keluar? Kelihatan Pak aura Nabi agak sedikit galau, mengatakan, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Sungguh aku keluar ubanku seperti ini karena turunnya ayat tadi malam dalam surat Hud. Itu ayat yang berbunyi fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau ya Muhammad. Ya, dan sampaikan pula kepada umatmu untuk istiqomah. Kepada kita semua Pak sudah istiqomah. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini bagian dari istiqomah kita insyaallah. Dan mudah-mudahan jenengan semua terus diistiqomahkan. Tiada hari kecuali berjamaah salat subuh seperti ini, tidak hanya nunggu hari Ahad saja Pak ya. Termasuk juga hari-hari yang lain, besok hari Senin istiqomah, hari Selasa istiqomah, baca Quran pun juga istiqomah dan lain sebagainya. Nah, mari kita baca ayatnya, tidak perlu saya bahas lagi karena sudah ada di
YouTube kita di Masjid Rawdatul Jannah ini. Mari kita masuk, ada 2 hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi di bab ini. Yang pertama dari Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Tolong nasihati aku, sampaikan kepadaku dalam Islam ini satu pembicaraan, satu omongan, satu kata-kata. Saya tidak akan bertanya lagi pada siapapun pula, kecuali ini hanya keluar dari engkau ya Rasulullah. La as'alu anhu ahadan ghairak. Saya tidak akan tanya kepada selain engkau. Apa kata Nabi? Qul amantu billah sumastaqim. Ayo ucapkan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini sepintas Pak, kalau hanya sekedar diartikan harfiah begini gampang ya. Amantu billah, katakan saya beriman kepada Allah, tapi istiqomah dalam suasana iman itu. Mohon maaf Pak, siapa yang bisa istiqomah dengan iman ini? Terus menerus, saya pikir tidak ada satupun di antara kita, tapi kita berusaha untuk ke arah sana. Karena tabiat iman itu, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, meningkat. Insya Allah kalau meningkat, inilah bentuk keistiqomahan kita Pak. Tapi juga wa yanqusu, iman itu juga kadang berkurang. Iman itu kadang menguat, macam saat ini, pagi ini menguat dengan berada dalam suasana iman, berangkat ke masjid seperti ini. Bahkan Allah telah melegitimasi iman kita semua nih Pak. Innama ya'muru masajidallah man amana. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu, itulah orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, wal yaumil akhir. Alhamdulillah kita diakui oleh Allah. Bahkan Nabi tidak hanya mengakui iman kita Pak, bahkan sampai didoakan barakah oleh Rasulullah pagi ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang subuh-subuh itu sudah aktif Pak, menata imannya berangkat ke masjid seperti ini dalam suasana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid," kalau engkau melihat saudaramu, ya keluargamu, ya sahabatmu, ya'tadul masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, kita semua ini Pak, fashhadu lahu bil iman, saksikan saudaramu itu sedang memiliki iman. Cuma kan masalahnya kita tidak selamanya di masjid Pak. Paling kita bertahan di sini 50-51 menit ya. Kalau diukur-ukur saya lihat YouTube kita ini 51-52 ya. Setelah itu tidak tahu Pak bagaimana iman kita ini. Saya berharap nanti makannya kita Pak, nanti sarapannya kita sarapan nuansanya juga nuansa iman. Ya, nanti sampai pulang ke rumah naik sepeda pun juga nuansanya nuansa iman. Dan inilah Pak yang perlu kita mainkan. Saya memahami betul ma'asyil muslimin, amal-amal kita ini nanti memang ada amal-amal di saat sampai merasakan nikmatnya iman itu. Dan Nabi mengatakan, ala inna likulli amalin syirah atau syirah. Memang setiap amal-amal manusia ini ada masa-masa semangat, masa-masa menikmati semua. Macam pagi ini Pak, saya perhatikan tidak ada yang ngantuk ini jamaah sekalian. Walaupun ngantuk dikit, ini ngantuk iman juga insya Allah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa likulli syirratin fatrah. Tapi kita harus sadar, kita manusia Pak, tidak selamanya ada di dalam masjid. Kita diturunkan ke dunia untuk mengurus dunia ini.
untuk mengelola dunia ini, untuk kemudian menjadi khalifatullah di muka bumi ini, sampai yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia ini. Dunia ini Pak bukan hanya di masjid, di rumah, di kantor, di lapangan, di saat sampai berolahraga, di saat membangun. Ada enggak suasana iman di situ, ma'asyal muslimin? Itulah istiqomah yang diinginkan Rasulullah. Tsumma istaqim. Jadi dimanapun kita berada, suasana iman billah itu terus kita pegang, ma'asyal muslimin. Wa likulli syirratin fatrah, dan siap-siap nanti jemaah sekalian akan ada masa fatrah. Apa fatrah ini Pak? Masa bosan, masa jenuh. Ya, masa di mana kita tidak semangat lagi nanti jemaah sekalian. Itu manusiawi memang jemaah sekalian. Saya Pak, ini nanti setelah ini Pak jam 7 saya ngisi di Prapen Pak. Sampai jam 8. Jam 10 nanti khutbah nikah Pak. Terus begitu. Jenuh juga. Jenuh Pak. Tinggal bagaimana kejenuhan itu kita kemas, nikmati saja, ngalir saja jemaah sekalian. Ngalir saja dan ngikutin irama, jangan kemudian merasa kita tertekan. Sebab kalau sampai jenuh terus tidur Pak. Nah, Nabi memberikan arahan kepada kita, wa man kanat fatratuhu ala sunnati, barang siapa masa fatrahnya itu, masa jenuhnya itu, masa bosannya itu, dia disibukkan dengan sunnahku yang lain. Nah, ini istiqomahnya di situ Pak. Jadi begini, saya tidak tahu Pak, kalau saya merasakan betul ma'asyal muslimin, akan ada masanya nanti sampean yang hobi qiyamul lail Pak ya, yang istiqomah salat malam, akan ada masanya nanti sampean capek salat malam. Saya nggak tahu. Dan ini bukan hanya kita, sahabat pun juga merasakan juga jemaah sekalian gitu. Kayak dulu di kalangan para sahabat ketika berjumpa dengan sahabat, dengan Nabi, ya Allah ya Rasulullah, ketika kita duduk denganmu rasanya surga di depan mata gitu. Ngaji bersamamu rasanya neraka itu di depan mata. Dekat dengan Allah. Tapi begitu keluar dari engkau ya Rasulullah, asafnal azwaj wal aulad wal dayyi'at, kami semua dilupakan. Bersendagurau dengan istri, dengan suami, bercengkerama dengan anak dan cucu, disibukkan dengan pekerjaan, lupa semua nasihat iman tadi itu ya Rasulullah gitu. Ya Pak ya? Ya kan? Semua kita merasakan begitu ma'asyar muslimin. Nabi tersenyum Pak. Pada waktu itu Nabi tersenyum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum takununa", andai kata kalian kondisimu terus-menerus seperti itu, mithlama antum fi, sebagaimana engkau berada di hadapanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman terus Pak begitu, seakan-akan Nabi di depan mata terus jemaah sekalian. La ja'atkumul malaikah, malaikat akan turun Pak, mendampingi sampean terus Pak. Wala safahatkum, dan berjabatan tangan denganmu langsung gitu. Ya. Kenapa Pak? Karena alam sampean alam malakut namanya Pak. Alam sampean alam malaikat. Tidak ingat dunia Pak, ingatnya akhirat terus gitu. Loh, kata malaikat, kok sama denganku ini, tidak punya nafsu. Ya. Tapi kata Nabi, walakin sa'atan fasa'ah. Sesaat memang kita perlu ngecas begini ma'asyar muslimin, sesaat urus dunia ini. Yang penting ketika kita mengurus dunia ini Pak, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari Ahad Pak ya. Hari Ahad Pak ya. Enggak ada ngantor Pak ya. Enggak ada kerja, tapi Guis Pak ya. Atau renang ya. Enggak apa-apa guys. Tinggal guisnya sampean nanya Pak, guis ini guis yang syar'i tidak? Itulah istiqomah. Itu istiqomah Pak. Ada suasana iman tidak Pak? Jangan sampai guis Pak hanya pajang-pajangan sepeda mahal-mahalan jemaah sekalian. Hanya ingin menunjukkan baju seragam yang bermerek jemaah sekalian gitu. Kacamatanya ratusan ribu juga Pak. Ada yang 1 juta kacamatanya jemaah sekalian gitu. Sampai tempat nutupi dengkul itu Pak, macam-macam. Apakah itu yang kita cari? Tidak. Kita berolahraga ini hanya mementingkan memberikan hak fisik kita ini Pak, supaya kita sehat. Dengan sehat saya bisa kerja lagi. Dengan sehat
saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat saya bisa maksimal mencari rezekinya Allah. Dengan sehat saya bisa baca Quran dan ngantuan. Itulah istiqomah jamaah sekalian. Jadi apapun pekerjaan dunia yang kita kerjakan ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul amantu billah tsumma istaqim. Ucapkan saya beriman kepada Allah, tapi apapun diperintah oleh Allah sebagai konsekuensi iman itu, saya akan istiqomah menjalankan dalam kehidupan kita jemaah sekalian. Nah saudara, saya jadi merenung, kenapa kalau kemudian Nabi jemaah sekalian supaya kita istiqomah dalam hidup ini Pak, semua langkah-langkah kita dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diamnya kita, makannya kita, ya, minumnya kita, duduknya kita, cara berpakaian kita, berjalannya kita, naik kendaraannya kita, di saat kita bekerja, di saat kita masuk rumah, keluar rumah, ya, di saat kita pakai baju, melepas baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semuanya diatur oleh Rasulullah. Bagaimana itu semuanya dalam bingkai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat fatratuhu ala sunnati, barang siapa masa fatrahnya tidak dalam suasana hablum minallah tapi hablum minan nas, itu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtada, orang itu pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang repot Pak, wa man kanat fatratuhu ala ghairi sunnati, barang siapa masa fatrahnya tidak di atas sunnah Nabi Pak. Saya katakan tadi, tiba-tiba tahajud Pak, tahajud tapi tidak nyambung sukma Pak, nyambung jamaah sekalian gitu. Sampai jangan paksa Pak. Saya wasiatkan pada saya pribadi, pada jamaah sekalian, jangan sampean maksa Pak, tidak connect apa yang sampean baca itu Pak. Sujud cukup tapi tidak ada ruhnya jamaah sekalian. Cukup ambil yang maksimal 2 rakaat, tutup 1 witir. Yang penting hak malam sudah kita jalankan. Tapi sibukkan dengan sunnah yang lain. Apa itu? Mungkin zikir, mungkin bersalawat kepada Nabi, kan sunnah juga Pak. Sama, esensinya ibadah juga jamaah sekalian. Cuma tidak sujud dan rukuk sebagaimana kebiasaan kita tahajud itu. Kenapa kalau dipaksakan? Mohon maaf, saya juga hobi baca Quran Pak. Tapi sekali waktu ada baca Quran ngantuk, jangan lupakan. Ngantuk nemen Pak, ajib. Saya paksa lagi, tidak bisa ngantuk Pak. Ya sudah, sadaqallahul azim. Tutup Pak, zikir Pak, baca subhanallah, alhamdulillah. Sibukkan dengan sunnah yang lain maksud saya Pak. Tapi kalau kemudian ngantuk Pak, baca Quran itu sambil buka YouTube, ini yang repot Pak. Buka Instagram, ini yang repot Pak. Itu namanya ila ghairi sunnati, bukan pada sunnahku. Faqad dhalla, orang itu dalam kesesatan, tidak di atas istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nyambungnya Mas sekalian. Qul amantu billah tsumma istaqim. Ayo ucapkan saya beriman kepada Allah dan saya akan istiqomah dengan iman ini. Iman akan saya bawa hatta di kantor saya. Bahkan saya akan bawa di saat saya masuk ke kamar mandi saya. Kenapa? Saya masuk ke kamar mandi di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau lama-lama di kamar mandi. Kamar mandi itu tempatnya kotoran, tempatnya bakteri, ya kan Pak ya? Buang air besar, buang air kecil, itu najis semuanya Pak. Dan jin ngumpul di situ. Saya tidak mau berlama-lama gitu. Maka berdoa Pak. Itu sunnah Pak. Tidak betah. Ayo sampai lebih baik enak di mana Pak? Iktikaf di kamar mandi apa iktikaf di masjid jemaah sekalian? Nah orang yang sadar begini jemaah sekalian pasti istiqomah hidupnya Pak. Langkah-langkahnya apapun yang dia perbuat semuanya dalam bingkai ridhonya Allah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah dari situ para ulama mengatakan al-istiqamah hiya iltizamu manhajillah. Dia iltizam Pak, komitmen menjaga betul aturan Allah, aturan agama ini, manhajil Islam, manhaj agama ini.
Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-istiqamatu an taquma 'alal amri wan nahi. Dia tegak, Pak. Subhanallah, di atas perintah Allah, siap untuk menjalankan semua perintah Allah, baik itu kaitannya dengan hablum minallah ataupun hablum minan nas. Perintah-perintah Allah itu dia pegang betul. Wan nahi, begitu pula akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala gitu. Wala tazughu anhu rawghanil tha'lab. Dia tidak akan noleh kemana-mana, Pak. Pokoknya ini Allah merintahkan begitu, saya pegang. Dimanapun saya berada gitu. Saya keluar negeri, saya tetap istiqomah gitu. Makanya sampai Pak kalau keluar negeri, kalau mau istiqomah bawa istri, Pak, ya, biar nggak noleh kemana-mana, Pak. Saya pekan yang lalu dari Istanbul, Pak. Ada undangan Musyarakatul Yaman, ya, karena kondisi Yaman saat ini sangat memprihatinkan. Seharusnya saya berjalan dengan Ustaz Adi Hidayat kemarin, tapi rupanya Allah punya takdir yang berbeda. Saya tidak bayangkan kalau jalan sendirian, Pak. Godaannya banyak juga di Istanbul itu, jemaah sekalian. Godaan mata. Atau alhamdulillah ada yang lebih ayu daripada semua itu, Pak, ya. Uminya anak-anak itu, Pak. Loh, iya betul. Betul, Pak. Saya bawa anak saya juga. Ya, anak saya yang terakhir saya bawa juga. Sehingga itulah dibuat sesuatu yang menyenangkan buat kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan beberapa para aktivis dunia, kita ngumpul di situ, berdialog, mendiskusikan masalah sosial dan kemanusiaan di Yaman dan Palestina, jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, Pak. Hatta ke Bali sekalipun. Saya 2 bulan ini, Pak, ke Bali 4 kali, Pak. 3 kali, mohon maaf, 3 kali. Khotbah nikah, nyambangi anak gitu. Asal jelas, tidak perlu takut. Asal kita ke Bali niatnya bukan mau ke mana? Apa, Pak? Kuta, ya, Kuta, Pak, ya. Kuta terus, Pak, Kuta, ya. Enggak, kita ke sana nyambangi anak, silaturahim, ngisi pengajian, setelah itu ya balik, jemaah sekalian. Ya, adapun nanti di lapangan banyak benturan-benturan pandangan-pandangan sesaat, ya sudah, Pak. Ya, jangan masukkan dalam hati saja, jemaah sekalian. Itulah ujian istiqomah bagi kita, jemaah sekalian. Jadi dimanapun kita ini, peluang-peluang kebaikan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amantu billah fastaqim. Ayo tegakkan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, mari kita baca hadis yang kedua. Cuma 2 hadis memang ini, jemaah sekalian, tapi ini hadis kedua perlu perenungan tersendiri. Dari Abu Hurairah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalih. Sahabat mengatakan, qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Nabi mengatakan qaribu. Apa maksudnya qaribu di sini? Al-muqarabah, al-qasdu alladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Jadi makanya, Pak, kalau mau istiqomah, sampean kalau beramal itu jangan ngoyo. Jangan memaksa diri. Yang qaribu, yang dekat-dekat sesuai dengan fitrah kita. Kalau dalam bahasa ini, la ghuluwa fihi wa la taqsir. Jangan berlebihan, tapi jangan kemudian santai. Tengah-tengah, Pak. Qaribu, yang mendekati pada kebenaran. Sebab kalau sampean terlalu ngoyo, ngaji terus, Pak, kira-kira bagus enggak, Pak? Ya sepintas bagus ya, tapi kalau ngaji terus seakan-akan tidak ada ibadah kecuali hanya ngaji saja, Pak. Quran terus, sehingga tidak ada kesempatan zikir kepada Allah, baca tasbih, baca tahlil, baca takbir, baca tahmid, tidak sempat salawat sama ngaji terus gitu.
Tidak bisa Pak. Manusia ini pasti ada masa apa? Masa jenuhnya Pak. Jenuh Pak. Qaribu. Jangan berlebihan Pak. Apapun berlebihan. Berdakwah juga berlebihan Pak. Tidak bagus juga. Saya paling banyak sehari Pak. Paling banyak 2-3 titik Pak. Lebih jenuh juga. Ngomong terus Pak. Ngomong ini. Aduh. Jenuh Pak. Apalagi kemudian yang diomongkan tema yang sama Pak. Aduh. Saya paling berat Pak. Jumatan saya suruh khutbah dengan tema yang sama dengan Jumat berikutnya, tidak pede Pak. Terus suruh bahas dengan tema yang sama pula. Ngomong ini beban. Ya. Nah, saudara, jenuh, ada masa jenuh. Proporsional. Ada saatnya kita diam, ada saatnya kita mendengarkan. Saya kalau Jumatan itu ma'asyiral muslimin, ini kok bicara pribadi Pak ya. Saya usahakan Pak 1 bulan ada 1 minggu kosong. Saya tidak mau khutbah Pak. Saya harus mendengarkan. Saya kalau ngomong terus Pak, akhirnya saya merasa benar terus jemaah sekalian. Kadang-kadang saya juga perlu mendengarkan nasihat dari orang lain juga Pak. Dan itulah bahasa Nabi, bahasa Allah, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Orang rabbani itu jemaah kalian ngajar dan juga belajar. Ya, jangan ceramah terus Pak. Juga perlu diceramahi juga Ustaz itu Pak. Saya kadang-kadang kalau Jumatan Pak cari masjid yang paling sederhana Pak. Ada di daerah Perak itu sederhana, khatibnya selalu megang teks jemaah kalian. Isinya dalam itu Pak. Tapi dari situ kemudian saya jadi ilham, ada ilmu buat saya gitu. Oh maksudnya ke sana dia menyampaikannya gitu. Yaitu pekan depan Pak itu yang saya khutbahkan jemaah sekarang gitu. Enggak jenuh hidup ini Pak. Enggak jenuh. Tapi kalau khutbah terus bosan Pak. Dakwah terus bosan juga gitu. Ya, sebagaimana sampai yang kerja terus Pak, kerja terus, bosan tidak Pak? Iya, satu waktunya kita bercengkrama dengan siapa? Dengan anak, dengan cucu, dengan ibunya anak-anak, dengan suami ibu ya. Ya, ibu di rumah terus, bosan pasti bosan. Termasuk juga di bab ini kata Nabi SAW, qaribu, ayo dekatkan pada sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Istiqomah itu jemaah sekalian, buat apa sampean ibadah Pak tahajud tiap malam, nanti sekali waktu terus tidak tahajud Pak karena sudah jenuh jemaah sekalian. Lebih baik Pak, saya katakan bagi yang tidak pernah tahajud sama sekali, mulai dulu Pak dari 2 rakaat 1 witir. Nikmati sepekan 2 pekan jemaah sekalian. Nikmat tingkatkan nanti 2 pekan berikutnya. Berapa? Tahajudnya 4 rakaat, witirnya berapa? 1 rakaat. Nanti tingkatkan lagi Pak, pekan berikutnya, 2 pekan berikutnya sampai normal 11 rakaat. Itu pun siap-siap Pak, 11 rakaat akan ada masa jenuh juga jemaah sekalian. Sesuaikan dengan kondisi kita. Sampean jemaah sekalian, Allahumma shalli dari luar kota, dari Jakarta atau di mana, nyampe di rumah jam 11 malam, jam 12 malam, diperkirakan tidak bisa tahajud Pak. Jangan paksa diri. Ada kan peluang-peluang salat malam yang kemudian supaya kita istiqomah itu Pak. Sebelum tidur salat 2 rakaat, tutup 1 witir, tidur. Saya yakin kalau sampean paksa diri Pak, lagi pekerjaan padat Pak di Jakarta atau di luar kota, pulang ke rumah sudah beban banyak Pak, capek juga gitu. Nanti sampean bangun jam 3 walaupun bisa istiqomah, tidak bisa maksimal Pak. Ambil sunnahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salat malamnya itu Pak dalam kondisi capek di awal waktu. Yang penting istiqomahnya itu apa? Ada itu makna qaribu. Dekatkan pada sesuatu yang sesuai dengan fitrah kita ini, ma'asyiral muslimin. Jangan berlebihan, jangan ekstrem, tapi juga jangan terlalu apa? Santai. Wa kana baina dzalika qawama. Ini tidak hanya bab ini Pak ya. Hatta juga bab infak Pak. Infak pun juga begitu Pak, jangan jor-joran Pak. Ada saatnya kita jor-joran, di saat kemudian kondisi dan terdesak, kayak di zaman Nabi mau perang ya jangankan hartanya Pak, fisiknya pun dibutuhkan. Tapi dalam kondisi normal, saatnya kita berbagi, ada saatnya kita ditahan Pak.
kondisi normal. Tidak tahu bagaimana kondisi yang akan datang gitu. Ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka ketika berinfak tidak jor-joran, israf Pak, berlebihan, tapi juga tidak terlalu medit. Tapi wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah Pak. Apapun kalau qaribu mendekati pada fitrah kita itu Pak, itu yang membuat kita istiqomah dalam hidup ini. Maka dikatakan dalam kata Imam Nawawi, al-qasdul ladzi la ghuluwu fihi wala taqsir, tengah-tengah Pak. Tidak ekstrim, tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu santai. Wasaddidu as-sadad, tentu as-sadad ini qulu qawlan sadida. Ya, yang lurus Pak, yang istiqomah betul, ya, yakni al-istiqomah wal isabah, tapi istiqomah tepat sasaran. Karena nanti ada amal-amal Pak, sampai setiap beramal harus penuh perhitungan ya Mas sekalian. Ketika saya mengamalkan amal ini, saya mampu tidak mengamalkannya ya gitu. Diukur Pak dengan kapasitas kita. Ya, kalau saya maksimal kira-kira berapa menit saya bisa melaksanakan begini gitu. Ukur Pak, ukur dengan saddidu. Makanya takwa juga kan begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Takwa juga begitu Pak. Makanya bahasa Allah juga fattaqullaha mastata'tum. Ya, mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan kita masing-masing. Masing-masing kita ini Pak tidak bisa disamaratakan Pak. Kekuatan ketakwaan kita pada Allah. Yang bisa merasakan ya masing-masing kita Pak. Buat kita maksimal tapi buat orang lain kurang maksimal, silakan. Ya, dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan porsi kita tapi jangan mengikuti syahwat kita Pak ya. Mengikuti apa yang diperintah oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita ini ingin nikmat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saddidu. Istiqomahlah tapi tepat sasaran wal isabah. Ya, seperti itu. Ingat, kalau sudah demikian ma'asyar muslimin, apa kata Nabi? Allahu akbar. La yanju ahadum minkum bi amalihi. Nanti kalian tidak akan sukses. Masuk surga itu bukan karena amalmu loh ya. Bukan karena amalmu Pak. Allah hanya menyuruh kita Pak berada di garis Allah, cek istiqomah, tapi bukan itu Pak. Karena yang menggerakkan kita begitu juga Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita ini masuk surga nanti jemaah sekalian, mendapatkan rahmatnya Allah dan lain sebagainya Pak, disukseskan bukan karena amal kita Pak. Sampai para sahabat bingung, loh ya apa ini? Qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau ya Rasulullah? Qala wala ana, termasuk juga aku kata Nabi. Illa cuma aku kata Allah, yataghammadani Allah birahmatin minhu fadl. Cuma Allah telah menjaminku dengan rahmatnya dan keutamaannya, aku dibuat istiqomah terus penerus. Memang tidak bisa Pak kita meniru apa istiqomahnya Rasulullah sallallahu. Memang Nabi ini jemaah sekalian begini. Kadang-kadang kita ini salah Pak menafsirkan kebiasaan Nabi itu. Nabi itu Pak ada beberapa kebiasaan tapi merupakan kekhususan beliau yang tidak bisa dimiliki oleh kita. Nabi itu Pak bisa puasa 2 hari berturut-turut, namanya wisol. Sampai tidak boleh Pak. Tidak boleh jemaah sekalian. Ya, saya diberi oleh Allah kekuatan 2 kali lipat di antara kekuatan kalian gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bisa Pak tidak makan 2 hari berturut-turut terus sampai ngikutin Nabi gitu. Itu bukan sunnah Pak. Itu min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu jamaah sekalian tiada malam kecuali harus tahajud, bahkan mewajibkan pada dirinya. Buat sampean wajib tidak Pak? Tidak juga. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an. Apa di ayat yang lain? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Nafilah apa nafilah Pak? Sunnah buat kamu. Tidak wajib Pak, tapi sunnah yang sangat dikuatkan sesuai dengan kemampuan kita.
Yang penting tiada malam kita qiyamul lail. Istiqomah kita di situ. Tidak bisa tengah malam, tidak apa-apa. 2/3 malam. Tidak bisa 2/3 malam di awal waktu sebelum tidur. Pokoknya hak malam itu kita jalankan. Itulah istiqomah kita. Sakit pun ya sudah gugur Pak. Jangan paksa. Sakit mau tahajud ya apa Pak? La yukallifullahu nafsan. Ya sudah kalau sakit istirahat, minum obat Pak. Minum antibiotiknya Pak ya. Anti nyerinya. Ya kemudian minum madu hangatnya sama jeruknya, tidur. Insyaallah innamal a'malu binniyat. Enak agama kita ini Pak. Jadi Allah melihat suasana iman itu kita mainkan terus Pak. Coba saya kalau tidak sakit, saya pasti ke masjid. Coba kalau jangan kemudian sakit, aduh sampai kemudian stres Pak, sampai yang kemudian marah-marah. Tidak perlu jamaah sekalian. Saya kemarin menyampaikan di sini Pak, enggak ya? Waktu Idul Adha kemarin Pak. Idul Adha kemarin saya isi di sini sudah ya. Saya pernah menyampaikan, saya malamnya itu Pak tidak bisa sakit saya, masuk rumah sakit saya Pak. Masuk rumah sakit. Itu pas saya kebetulan salat Id nih karena yang undang saya Muhammadiyah, Idnya hari Rabu ya Mas sekalian. Tapi malamnya itu malam Kamis di mana mayoritas jamaah kita berlebaran hari Kamis pada waktu itu. Saya diajak teman anak-anak saya dan istri saya, keluarga semua makan-makan di jalan jamaah sekalian, keluar rumah lah. Dikasih jusnya jus sirsak jamaah sekalian, terus ada potongan degannya Pak. Masya Allah ada jeruknya, terus ada lecinya. Mungkin lecinya itu yang kemudian kadaluar saya itu jamaah sekalian. Ya Allah, nikmatnya Pak, seger. Satu jumbo Pak, agak jumbo dikit, agak jumbo lah. Kata istri, tumben kok dewean gitu, nikmat. Karena ya afwan, ini tahadduts bin nikmah. Saya kebetulan kemarin 9 hari saya berpuasa Pak, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu. Sehingga mungkin kaget, nikmat, dinikmati betul ya Mas sekalian. Rupanya tak siap Pak, apa namanya? Usus ini ya Mas sekalian. Itu Kamis dini hari jemaah sekalian, jam 1:30, 1:30 itu, ya Allah, ini kayak dipintal Pak perut tuh. Waduh. Biasanya saya minum madu, saya punya madu dari Pakong Pak namanya Pak, dari Madura itu yang dari hutan betulan. Itu biasa 3 kali saya minum, kasih jeda 1/4 jam, 20 menit, setengah jam lah, minum lagi 3 kali selesai. Ini rupanya Pak, apa? Serius gitu. Wah, ini sudah kata Nabi tadawu, harus sunnatullahnya harus berobat Pak, harus berobat. Tapi saya mencoba pakai nurid dulu Pak, nurid. Dikeluarkan juga saat nurid-nuridnya Pak, utuh Pak, Masya Allah. Biasanya kan diaduk dulu Pak, utuh, hitamnya itu, ya Allah. Saya bertahan minum terus, akhirnya sampai kelihatan apa? Ini keriput Pak, apa namanya? Wah, dehidrasi ini. Saya masuk rumah sakit. Sampai apa namanya? Kamis sore lumayan lah Pak, cuma masih ada sedikit-sedikit asam lambungnya segala macam. Jumat kita biasa di masjid kami itu Pak, terbiasa salatnya agak panjang gitu. Baca surat As-Sajdah subuhnya itu kayak sekarang ini. Kemudian rakaat keduanya baca surat Al-Insan, Ad-Dahr itu. Tak bisa ke masjid Pak. Tak bisa ke masjid. Ya Allah, nyentuh air Pak, gigil ya Mas kan gitu. Ya apa ini? Tapi saya mencoba untuk senyum Pak. Tapi senyum tapi nangis Pak. Ya apa belasan tahun Pak, enggak pernah apa namanya? Enggak pernah absen. Tiba-tiba ini absen karena sakit, urusan jus Pak. Gara-gara salah makan. Makanya sakit itu Pak buat kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya karena sunnatullah atau karena sakit kita yang tidak bisa menjaga diri jemaah sekalian. Ini yang kita takuti Pak. Tapi tetap kita optimis lah. Saya tidak nyangka kalau mau sakit begini ya Allah, saya bilang gitu. Ya sudah Pak. Itu ngeliat orang ya Allah dari rumah Pak. Kan kedengaran suara Pak. Masjid kami kan cuma berapa meter, 7 meter dari depan rumah kami jemaah sekalian gitu. Dengar ya Allah, nangis Pak. Tapi insya Allah innamal a'malu
Jangan paksa saya, Pak. Saya maksa, jebol saya. Semakin sakit saya, Pak. Jalani saja hidup ini, Pak. Sakit, ya sudah, suruh istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan kemudian sakit, alhamdulillah tidak ke masjid gitu. Nah, ini beda, Pak. Kan beda ya. Kalau sakit ada iman, wah itu beda jamaah kan. Merasakan. Tetap kita akan diganjar oleh Allah walaupun kita tidak melaksanakan hal yang sama pula. Saddidu jamaah sekalian. Nah ingat, amal-amal begitu semua jamaah sekalian. Sampai jangan berbangga, Pak, Ibu. Yang menggerakkan sampean bisa duduk betah ngaji begini siapa? Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Sampai merasakan nikmat kebersamaan begini, ngaji bersama setelah subuh. Siapa ya, Pak, yang menggerakkan semua? Allah Subhanahu. Kalau berkehendak, Pak, dibuat sakit sampean. Kalau berkehendak, Pak, dibuat sampean tidak tertarik untuk ke sini, Pak. Hatta ada sarapannya jamaah sekalian gitu. Betul, ini hiburan memang, Pak. Kita ngumpul tiap pekan kayak gini hiburan. Tapi kalau pas iman lagi turun, yang menggerakkan iman itu siapa jamaah sekalian? Makanya kata Nabi, jangan berbangga di saat kita sudah istiqomah, Pak. Begitu sudah istiqomah, kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah. Rabbunallah, Allah, Pak. Semastaqamu, kemudian terus menerus istiqomah di atas aturannya Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika. Dan begitu ayatnya sudah kita bahas kemarin. Nah, Nabi mengatakan termasuk juga aku juga bisa begini jadi nabi ini atas apa? Atas apa? Pilihan Allah, atas maunya Allah. Ya taghammadani, Allah menyelamatkan aku dengan rahmatnya dan kelebihannya dan keutamanya sampai aku menjadi orang seperti ini. Allah yang mengangkat aku seperti ini. Kita, Pak, juga bisa salat subuh. Saya juga, Pak, dari Perak tadi. Masya Allah. Terima kasih ya. Dijemput tiap bulan kayak gini jamaah sekalian gitu. Siapa yang menggerakkan, Pak? Siapa yang menggerakkan, Pak? Saya harus bangun 3:30. Alhamdulillah bisa sujud walaupun hanya 2 rakaat, 1 witir, nambahin lagi jamaah sekalian, nambahin tahajud lagi. Siapa yang menggerakkan jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tidak boleh kemudian kita bangga. Wah, sudah kaplingan surga ada banyak saya. Tidak boleh. Kita tidak tahu bagaimana besok. Apakah kita akan terus-menerus merasakan suasana iman seperti ini? Kembalikan semuanya pada siapa? Subhanallah. La yanjua ahadun minkum. Tidak akan selamat salah seorang di antara kalian bi amalihi, karena amalnya. Ojo ngitung-ngitung loh, Pak. Halo, ngitung-ngitung amal gitu ya. Aku sudah bangun masjid ini AC-nya kan dari aku semua ini gitu. Umpamanya, Pak ya, ini karpet yang beli aku ini gitu. Wah, depositoku banyak di akhirat. Ojo. Tak tahu, Pak. Kalau berkehendak, Pak, nanti kita bisa macam-macam jemaah sekalian. Alhamdulillah, uang saya jelas alokasinya. Yang menggerakkan semua ini, Allah minta lagi, saya kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ini uang sampean yang sebenarnya, Pak. Karpet yang sampean beli ini, Pak, mic yang sampean atur ini, AC yang sampean pasang ini, itu uang kita yang sebenarnya. Allah yang menggerakkan kita, Pak. Dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Banyak, Pak, orang lebih mampu dari kita tapi tidak tertarik untuk memikirkan hal-hal seperti ini jemaah sekalian. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, maka dikatakan dalam kitab ini, la yathbutu bil aqli thawab wala iqab wala hukmun syar'i, innama yathbut bis syara'. Ayo, Pak, ikutin semua irama perintah Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka dari situ fadlullah ala ibadihi awsa' min a'malihim. Memang kalau kita lihat, Pak, dibandingkan dengan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kita, Pak, dibandingkan dengan amal yang kita berikan, belum ada apa-apanya sebenarnya jemaah sekalian. Loh, sampean bisa beribadah, Pak, dibandingkan dengan nafas yang sampean tarik selama ini, Pak. Ini oksigen, Pak ya. Gimana kalau dipajak, Pak? Halo. Nah, Allah minta 100 rupiah saja, Pak. Sekali narik nafas 100 rupiah. Balas, Pak, gratis. Terus kita bangga dengan amal kita karena kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita merasa sudah punya kepelingan surga karena kita sudah beli AC, beli apa segala macam untuk masjid ini.
La ya akhi. Enggak Pak, enggak. Dibandingkan dengan karunia Allah, aduh, mata saja ini Pak, ya Allah. Coba sampai kalau tutup mata satu saja Pak, tidak enak semua Pak. Apalagi dua-duanya ditutup Pak, tidak bisa baca sampean, tidak bisa ngeliat orang Pak. Inilah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala jamaah sekalian. Jadi kita bisa begini, itu semua yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitkan Pak semua nikmat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga bisa begini yang menggerakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kalau bicara oksigen apa segala macam ini Pak ya. Terus otak kita ini Pak tidak dibuat hang. Alhamdulillah Pak, ini banyak orang tua di sini Pak, tapi tidak ada yang hang Pak ya, alhamdulillah. Saya yakin kalau sampai terbiasa begini ngaji, sampai Tuhan tidak akan pikun sampean Pak. Terutama ahlul Quran ya. Kalau hari-hari sampean disibukkan dengan Quran tidak akan pikun Pak gitu. Ya, ayo kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dibuat hang Pak. Coba kalau dibuat hang Pak, itu mobil yang sampean punya tidak bisa sampean nikmati Pak. Punya rumah, punya apa tidak sampean nikmati Pak. Rekeningnya banyak tapi hang. Error Pak, error ya, error. Tapi tidak bisa. Alhamdulillah cerdas, alhamdulillah. Ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tinggal sampean Pak mengistiqomahkan otak kita Pak nyambung dengan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Makanya bab berikutnya Pak, bab itu. Setelah bab ini Pak, tidak ada hadis. Tidak ada hadis Pak. Babut tafkir fi azimi makhluqatillah. Bab pentingnya kita merenungi kebesaran makhluk Allah, ciptaan Allah. Wa fana'id dunya, betapa dunia ini akan fana nanti jemaah sekalian gitu. Wa ahwalul akhirah, pentingnya kita punya orientasi akhirat. Wa sairu umuriha wa taksirin nafsi wa tahdzibiha wa hamliha alal istiqamah. Saya berharap Pak dengan perenungan begini sampai bisa istiqamah. Ya Allah, zalim kalau saya tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zalim kalau saya tidak mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan ngoyo Pak, sesuaikan dengan apa porsi kita masing-masing supaya nanti istiqomahnya Pak nyambung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Subhanallah, di bab berikutnya saya tidak akan bahas bulan yang akan datang karena langsung berbicara masalah ini. Ya, dan tidak ada hadisnya Pak. Langsung berbicara ayat-ayat tentang kebesaran Allah supaya kita semakin istiqomah. Orang istiqomah itu Pak jemaah sekalian kalau sampean banyak perenungan Pak. Makanya sampean kalau subuh tahajud Pak, usahakan keluar sedikit Pak ya. Habis wudu Pak, angkat tangan sampean Pak, langsung ngarep ke langit gitu Pak. Ya, berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Bayangkan Pak, ya Allah, alhamdulillah bisa bangun pagi ini. Coba bagaimana Pak kalau tidak bisa bangun Pak? Terus tidur terus. Allahu Akbar. Saya Pak, saya menikmati betul Pak. Bangun tidur saya langsung pegang gitu. Alhamdulillah, masih ada dream ini Pak. Masih odik boleh kata orang Madura Pak. Ki odik boleh. Oh, alhamdulillah, masih dipanjangkan umur. Ketemu dengan jenengan tiap bulan seperti ini. Tidak tahu bulan depan, Allah alam, tidak tahu. Tapi kalian saja hidup ini Pak, kalian saja. Karena kita ini kita saya ini kita makhluknya Allah, hambanya Allah. Turun ke dunia ini untuk kemudian menjalankan misinya Allah. Dan mudah-mudahan kita terus istiqomah di atas perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan istiqomah semua insyaallah Pak ya. Panjang umur fi taatillah, panjang umur juga istiqomah. Sampai andai kata nanti tahun ini sampai dipanggil oleh Allah, meninggal dalam suasana istiqomah. Surga sudah disiapkan oleh malaikat, dipetunjukkan kepada kita semua karena keistiqomahan kita. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya akramal akramin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'alukal istiqamata wath-thabata fil amri
wal azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka 'ala kulli syai'in qadir rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mohon maaf semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.